Selamat pagi anak-anak kelas 5. Devosi kita kali ini tanggal 9 Februari 2021 akan bercerita tentang Allah mengindahkan orang yang memberikan yang terbaik dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Nah, dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 diceritakan bahwa Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Kain yang bekerja sebagai petani mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan, sedangkan Habel itu dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab berbahasa Inggris dibilang bahwa sebenarnya jumlah atau porsi persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel itu sebenarnya secara jumlah itu tidak beda jauh ya, meskipun jenis persembahannya itu berbeda. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Inggris ya, bahwa Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Ada kata some di situ ya. Jadi Kain itu dia membawa sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Sedangkan di ayat yang keempat ya dibilang bahwa Abel brought fat portion from some of the firstborn of his flock. Nah, artinya bahwa Habel dia membawa porsi lemak dari sebagian anak sulung kambing domba miliknya. Gitu ya, sebagian anak sulung kambing domba miliknya itu maksudnya gimana? Nah, ada kata his flock. His flock itu adalah kumpulan kambing domba ya. Di dalam kumpulan itu ada anak sulung kambing domba. Nah, anak-anak sulung kambing domba itu dia ambil sebagian ya. Lalu setelah diambil sebagian anak sulung kambing domba dari kumpulan itu, dia bawa lemak-lemaknya kepada Tuhan. Dan bagian yang terbaik dari anak sulung kambing domba itu adalah lemaknya. Makanya Tuhan sangat senang dengan Habel dan persembahannya. Sedangkan Kain, Tuhan sama sekali tidak mengindahkan dia dan persembahannya gitu ya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya begitu. Kok sepertinya Tuhan pilih kasih begitu ya? Punya Habel diindahkan sama Tuhan, punya Kain tidak, kan sama-sama sebagian gitu ya. Yang penting ada dong, dikasih dong buat Tuhan. Kecuali misalnya nggak kasih sama sekali, mungkin Tuhan kecewa gitu ya. Tapi ini sama-sama, Kain kasih ya, Habel juga kasih gitu ya. Tapi kok lebih mengindahkan Habel Tuhannya ya begitu? Apakah Allah di sini pilih kasih? Tidak ya anak-anak ya. Kenapa Tuhan itu lebih mengindahkan Habel? Bukan karena Tuhan pilih kasih begitu. Nah, kalau anak-anak baca kalimatnya baik-baik ya, di situ dibilang bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tuhan tidak bilang bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Bedakan ya. Jadi ada dua hal di sini yang Tuhan indahkan, yaitu Habelnya, orangnya. Orangnya itu berarti pribadinya, sifatnya, hatinya, dan juga persembahannya, barang yang dia bawa. Artinya apa? Tuhan melihat hatinya Habel yang tidak segan, yang tidak sedih, yang tulus sepenuh hati memberikan bagian yang terbaik ya kepada Tuhan. Dia ambil yang berkualitas dari persembahan dia itu, dengan senang hati, sepenuh hati dia berikan kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat senang dengan Habel. Nah, pribadi dia yang setulus hati ini yang
berikan yang berkualitas dan terbaik itu tercermin dari persembahan yang dia bawa. Begitu ya. Sedangkan Kain dibilang bahwa dia memberikan sebagian hasil tanahnya. Tidak dibilang bahwa Kain itu memberikan yang menarik buah-buahnya atau yang segar-segar buahnya, begitu ya, atau yang yang kelihatan menarik begitu, indah gitu ya, buah-buahnya atau tumbuh-tumbuhan yang dia kasih itu ya. Tidak ada keterangan di situ, hanya dibilang sebagian aja dari hasil tanahnya. Dengan kata lain bahwa ya Kain memberikan seadanya aja buat Tuhan. Dia tidak melihat apakah itu mau baik, apakah itu tidak baik. Pokoknya yang penting dia kasih aja gitu sama Tuhan gitu ya. Nah, kalau Habel benar-benar seleksi yang terbaik, berkualitas yang baik. Sedangkan Kain dia tidak melihat kualitas, yang penting dia kasih aja begitu ya. Makanya Tuhan sangat disenangkan dengan Habel dan juga persembahannya. Nah, anak-anak, dari kisah Kain dan Habel membawa korban persembahannya kepada Tuhan ini, kita bisa menarik satu pesan dari cerita ini, bahwa perlunya kita memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ingat bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sama saja bahwa kita memberikannya kepada Tuhan. Dan oleh karena memberikan sesuatu kepada orang lain sama saja dengan memberikan kepada Tuhan, maka yang kita lakukan adalah memberikan sesuatu yang berkualitas, yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu tidak harus dalam bentuk barang. Ada banyak hal yang bisa kita berikan, seperti waktu, tenaga, pikiran ya. Dan ketika kita memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita kepada orang lain, itu kita lakukan dengan maksimal. Misalnya ketika kita sedang sibuk di kelas mengerjakan tugas kita gitu ya, tugas matematika nih misalnya, terus ada teman yang minta bantuan kamu untuk mengajarinya cara menghitung ya, menghitung misalnya materi skala begitu ya. Nah, meskipun kamu sedang sibuk, tetapi kamu mau menyediakan waktu buat teman kamu itu untuk membantunya sebisa mungkin, kamu menjelaskan dengan maksimal dengan waktu yang kamu kasih buat dia. Kamu jelaskan sampai dia mengerti. Waktu yang disediakan itu memang tidak banyak, tetapi kamu mau berusaha maksimal memberikan waktu kamu dan menjelaskan sampai teman kamu itu mengerti. Tentu saja di saat bersamaan kamu juga pasti berpikir keras bagaimana cara menyampaikan penjelasan kamu dengan baik sehingga dia juga mengerti ya. Pemilihan kata-kata yang baik itu juga kamu melakukan satu pemberian yang maksimal dalam memberikan pemikiran kamu kepada dia ya, ide-ide kamu kepada dia. Kemudian kamu juga memberikan tenaga ya, bantuan kepada dia. Kamu berusaha menjelaskan, berbicara sampai teman kamu itu mengerti begitu. Dan niscaya yakin bahwa apapun yang kita lakukan dengan setulus hati, memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi sesama, terutama bagi Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan kita dan juga persembahan yang kita berikan.
Demikian devosi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.